niat. Itu masuk namanya kurban sunnah. Bukan kurban wajib. Ya. Nanti kurban wajib saya sebutkan. Ya. Yang kedua, ada juga binatang yang dikurbankan secara syar'i, statusnya bukan kurban. Kurban yang dikumpulkan akan dipotong pada hari Idul Adha, statusnya bukan kurban. Tapi dipotong di hari raya Idul Kurban. Apa statusnya? Ya, mungkin kurban itu datangnya dari sekelompok orang. Misalkan dari kumpulan ibu-ibu dawis, ya, 30 orang urunan beli 1 ekor kambing. Pak, saya ingin memeriahkan dan menghidupkan syiar Idul Kurban Islam ini dari ibu dawis 1, 2, 3 urunan ini 1 ekor kambing. Statusnya bukan kurban. Ya, tapi sedekah. سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح وبث بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Alhamdulillah, untuk kesekian kalinya kita masih bisa menyempatkan diri hadir setelah salat Isya berjamaah di masjid yang kita cintai, di masjid yang kita banggakan, Masjid Baitur Rahman. Alhamdulillah hadir untuk taklim sejenak setelah kita baca surah Yasin dan tahlil dan ngaji sejenak untuk nambah ya pemahaman, nambah ilmu sedikit. Lebih-lebih ini terkait dengan bulan Hijriah, di bulan Hijriah, bulan Dzulhijjah. Ya, kita masih melanjutkan pemahaman ilmu kita tentang masalah kurban yang lagi lagi marak. Semoga kehadiran kita dicatat Allah sebagai amal ibadah yang soleh yang makbul, dan ilmu kita nanti menjadi wasilah perantara diterimanya amal ibadah kita dan masukkan kita ke dalam golongan orang-orang yang baik dan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Hadirin Bapak-bapak sekalian, jemaah Majelis Taklim Al-Kautsar yang dimuliakan Allah. Pada pertemuan yang kemarin ya tetap masih temanya kurban, kita menyempurnakan saja yang pertemuan terakhir karena minggu depan kita sudah libur. Ya, kalau kemarin adalah hukum-hukum ya tentang dalil-dalil ya boleh hukum sunnah atau wajibnya berkurban. Ya, kita bisa mengulangi lagi bahwasanya tetap masih ada 2 versi. Ya, hukum berkurban itu hukumnya wajib menurut ya Al-Imam Abu Hanifah atau Imam Hanafi, tetapi dalam tanda kutip yang mampu, sangat diwajibkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana lahu sa'atan", barang siapa yang memiliki kemampuan, kesempatan mampu untuk berkurban, walam yuduha, namun dia tidak berkurban, fala yaqrabanna musallana, maka janganlah kau dekat-dekat dengan musolah kita. Jangan dekat-dekat dengan masjid kita. Artinya Allah marah, Rasulullah marah dan tidak suka pada mereka yang punya kemampuan tapi tidak mau berkurban. Ini menurut versi ya Imam Abu Hanifah yang mengatakan wajib. Sementara 3 imam itu sunnah muakkadah. Ya, disunnahkan. Ya, bagi yang mampu, lebih-lebih yang tidak mampu ya. Jadi kita secara umum menganut yang kedua, bahasanya
secara jumhur ulama, secara mayoritas ulama itu mengatakan berkurban adalah sunnah muakkadah. Ya, alangkah baiknya kalau kita semuanya nanti menganjurkan diri kita sendiri, aku mampu dan saya bisa dan saya harus berkorban. Insya Allah syiar Islam ini akan semarak, syiar agama Islam akan menjadi suatu yang megah di alam dunia ini. Dan ini yang akan dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena enggak ada amalan yang paling utama di saat ya Idul Adha kecuali menumpahkan darah, yaitu berkurban. Hadirin rahimakumullah, kita lanjutkan, tidak hanya menguatkan pada pertemuannya kemarin. Ya. Dalam beberapa hal ulama kita itu masih ya sejalan, bahkan sedikit berbeda dalam penetapan berapa ya jumlah hewan kurban yang sudah menjadi kebiasaan menurut perintah Rasul yang diriwayatkan dalam hadis Imam Bukhari. Kalau sapi hitungannya tetap rasionya 7 orang. Kalau kambing 1 nyawa, yaitu 1 kambing. Tetapi oleh yang berkurban, misalkan kambing, karena masuk ibadah keluarga, bisa diniatkan untuk keluarga besar. Ya, saya berkurban untuk saya dan juga untuk keluarga saya. Ya, insya Allah keluarga yang lain akan kebagian pahala yang sama. Itu ya. Baik, hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi seandainya dalam keluarga itu ada 8, ada 9 bahkan. Ya, tapi kemampuannya hanya 1, yaitu 1 ekor kambing. Maka keluarga yang 8, ada anak, ada istri, ada anak lagi, ada berapa di sana, itu secara hukum tidak kena makruh. Ya, tidak kena makruh. Ya. Jadi kalau nggak berkorban makruh. Apakah makruh itu hukumnya dosa? Tidak. Jadi kurang baik kita aja. Ya. Seandainya keluarga itu mampu membeli sapi, ya alhamdulillah. Jadi sudah mewakili jiwa 7 yang ada di sana. Lu ada 9 Pak, tambah 2 ekor kambing. Karena mampu semuanya. Silakan, itu lebih afdal insya Allah. Ya. Jadi itu sebagian terutama ulama-ulama kita yang ada di pengurus NU Jawa Timur menekankan seperti itu. Ya, menekankan seperti itu. Ini masalah sedikit penafsiran dari hadis itu dan implementasinya di lapangan kita diharapkan 1 kepala atau 1 orang 1 nyawa, 1 ekor. Ya. Mana yang lebih utama? Dengan 1 ekor kambing dengan sapi yang dikerubuti 7 orang. Ya, dilihat dari manfaat. Ya. Itu nilai manfaatnya memang sapi lebih banyak daging. Ya. Tapi dilihat dari fadilahnya, keutamaannya 1 ekor kambing itu 1 nyawa. Nah, itu. Kalau kita urunan 7 orang, 1 sapi, 1 nyawa untuk 7 orang. Ya, tapi kalau 1 ekor kambing, 1 nyawa, 1 orang. Itu hanya pendapat beberapa ulama saja. Ya, terserah. Di lapangan kita mengedepankan kalau sapi dagingnya lebih banyak, kalau kambing ya relatif lebih sedikit, masih banyak sapi daging. Mana yang kita utamakan? Ya, tergantung kesepakatan di lapangan. Tapi beberapa ulama menyatakan lebih afdal kambing dengan 1 nyawa atau 1 kepala, begitu ya. Hadirin yang muliakan Allah, nanti kita tinggal mana yang memilih. Itu. Sekarang kita melihat macam-macam kurban. Ya. Macam-macam kurban itu tergantung pada niatnya. Ada yang binatang kurban secara syar'i, secara hukum Islam
Ya, memang khusus diniatkan untuk kurban. Seperti yang sekarang ini yang terpanjang di papan ini. Memang niat nawaitu saya mengeluarkan sapi, saya mengeluarkan 1 ekor kambing berkurban untuk saya. Itu sudah niat. Itu masuk namanya kurban sunnah. Bukan kurban wajib. Nanti kurban wajib saya sebutkan. Ya. Yang kedua, ada juga binatang yang dikurbankan secara syar'i statusnya bukan kurban. Kurban yang dikumpulkan akan dipotong pada hari Idul Adha statusnya bukan kurban. Tapi dipotong di hari raya Idul Kurban. Apa statusnya? Ya, mungkin kurban itu datangnya dari sekelompok orang. Misalkan dari kumpulan ibu-ibu dawis, ya, 30 orang urunan beli 1 ekor kambing. Pak, saya ingin memeriahkan dan menghidupkan syiar Idul Kurban Islam ini dari ibu dawis 1, 2, 3 urunan ini 1 ekor kambing. Statusnya bukan kurban. Ya, tapi sedekah. Karena status kurban itu adalah 1 nyawa 1 ekor kambing. Ya, 7 nyawa 1 ekor sapi. Ya, itu. Boleh dipotong hari kurban? Boleh sedekah. Nah. Atau mungkin sumbangan dari perusahaan. Sumbangan perusahaan yang ada pertama Saki atau dari sebelahnya itu Oli itu. Saya titip ya kambing 3 dari perusahaan ini. Statusnya bukan kurban. Ya, tapi adalah diberikan panitia nanti sedekah. Kalau memang dia muslim, maka dia akan kebagian sedekahnya. Kalau memang dia non muslim, ya sudah, nggak dapat apa-apa, tapi kita dapat tambahan daging. Tapi nanti di dalam pelaksanaannya mohon dipisah, Pak sekalian ya. Ini panitia, status hewan yang statusnya bukan kurban, ya itu dipisah. Jangan dikumpulkan dengan status hewan yang diniatkan kurban yang ada di sana itu. Jangan, karena beda. Pembagiannya pun juga beda. Kalau yang statusnya kurban, kita bagikan ke beda. Ya, fakir miskin, kaum duafa, dan juga yang berkurban kebagian sepertiganya juga dihadiahkan sepertiganya kepada saudara-saudara kita, tetangga kita yang ada di sebelah. Diberikan pada siapa? Ya, tolong dipisahkan, berikan juga mereka. Oh, yang berkurban ternyata non muslim, juga dikasih aja. Ada di antara kita di RT 1, 2 atau di mana yang non muslim, ambilkan daging itu, Pak. Jangan diambilkan dari daging kurban yang distatuskan sebagai niat kurban. Itu pendapat dari ulama. Ambilkan kalau memang ada. Oh, ternyata ada sumbangan dari perusahaan sebelahnya Saki, itu kan Cina. Masih 3. Utamakan dulu yang non muslim. Ambilkan dari daging. Jangan dicampur. Sisanya silakan dimasak. Boleh. Sisanya campurkan sudah dibagi-bagikan pada untuk memperbanyak jumlah bungkusan daging. Begitu kata beberapa dan banyak ulama berpendapat demikian. Yang kedua, ada juga kurban wajib. Ada kurban sunnah. Mana kurban sunnah? Yang sudah dipasang di papan itu. Sunnah, karena hukumnya adalah sunnah muakkadah. Yang hukum wajib apa? Adalah nazar. Boleh Pak nazar? Boleh. Dibarengkan dengan pemotongan di saat Idul Kurban. Boleh. Karena anak saya sudah diangkat jadi pegawai, sudah dapat promosi jadi ini, memang di awal saya bernazar, ini ada kambing, ini ada sapi, saya niatkan kurbankan nanti di hari kurban dan saya berikan pada Masjid Baitur Rahman. Itu nazar dan wajib. Orang yang bernazar tidak wajib dan tidak boleh dikasih
dagingnya. Dipisah. Diberikan mana? Diberikan di daging yang lain, yang bukan daging itu. Ya. Dimasak? Boleh. Jadi itu Bapak sekalian, ini perlu kita pahami di lapangan. Ya, tolong dipisah antara hewan kurban yang wajib dengan hewan kurban yang statusnya bukan kurban dengan hewan kurban yang statusnya kurban. Karena pembagiannya beda. Nah, itu ya. Ini di lapangan harus kita paham. Jadi status hewan daging kurban yang asli kurban tidak boleh campur dengan daging kurban yang sumbangan. Tapi berbagiannya boleh. Ya. Tolong sisihkan sendiri karena nanti ada orang-orang yang harus kita datangi. Contoh kita punya tetangga yang non muslim kita berikan dari daging pembagian itu. Nah, seandainya nggak ada sumbangan Pak dari perusahaan nggak ada. Sumbangan dari non muslim yang membagikan karena mereka juga nggak ada. Asli sumbangan dari kurban sunnah bagaimana? Ini beberapa pendapat ulama ada dua versi. Yang pertama tidak boleh diberikan kepada non muslim karena hakikatnya kurban sunnah atau hewan kurban yang asli dikurbankan itu hanya untuk orang muslim karena Allah memberikan sajian, memberikan kebahagiaan kepada mereka muslim yang belum sejahtera, yang butuh tambahan kebahagiaan dengan makanan daging atau butuh daging itu untuk kekuatan-kekuatan dalam keluarga. Pendapat yang kedua, menurut ulama, terutama Imam Syafi'i, dibolehkan asalkan diambilkan dari kurban sunnah. Bukan kurban wajib. Misalkan ada kurban wajib nazar, jangan diambilkan dari kurban yang nazar, tidak boleh. Ya, tidak boleh. Diambilkan dari kurban yang sunnah. Itu menurut pendapat di beberapa kitab yang dikarang oleh Imam Syafi'i dan juga para ulama-ulama pengikut. Jadi ada beberapa pendapat yang demikian. Hadirin rahimakumullah, tentang bolehnya seorang non muslim menerima pembagian daging kurban dari hewan kurban yang sunnah, ini diriwayatkan ya dalam Imam Al-Bukhari ada satu riwayat ya putri Abu Bakar Asma binti Abu Bakar, ya dia adalah wanita yang pertama kali beriman di Mekah, ya mengikuti ayahnya Abu Bakar, ya Islam, memeluk Islam. Ketika hijrah ke Madinah, dia ikut ayahnya Abu Bakar. Satu saat kedatangan ibunya, karena Abu Bakar istrinya lebih dari satu, ibu yang mana? Dan ibunya kedapatan masih belum Islam. Matur kepada Rasulullah, ya Rasulullah, saya kedatangan ibu saya. Kata Asma binti Abu Bakar. Dari Mekah sekarang datang ke Madinah menemui saya dan keluarga saya. Terus apakah saya boleh memberikan sesuatu kepada beliau ibu saya? Rasulullah menjawab, boleh, silakan. Dan itu adalah bentuk hadiah kepada ibunya yang non muslim. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari. Ya. Dari pendapat ini para ulama membolehkan memberikan kepada non muslim meskipun dari kurban sunnah tapi sifatnya adalah hadiah. Bukan satu kali lagi hadiah. Ya kita berikan sebagai wujud kebersamaan. Sementara pendapat yang lain tidak membolehkan karena hakikatnya orang berkurban itu diutamakan untuk orang muslim. Nah, kita milih yang mana? Ya. Nah, gitu ya. Jadi sekalian ya. Hadirin rahimakumullah. Ya. Apakah non-muslim itu ada kategorinya? Ada. Lebih diafdalkan kepada siapa? Pemberian daging kurban itu diberikan kepada non-muslim atau kafir yang kafir
zimmi. Karena ada kafir harbi. Ya, ada kafir harbi, ada kafir zimmi. Kapan disebut dengan kafir harbi? Orang non muslim yang hidup dengan kita, dia memusuhi kita dan selalu memerangi kita dan benci pada Islam. Tidak boleh kita kasih hadiah daging kurban itu. Tetapi kafir zimmi adalah orang kafir atau non muslim yang tinggal di negeri kita, di negeri kaum muslimin, dan diizinkan bersama kita, dan dia itu senang hidup berdampingan kita dan tidak memerangi kita, tidak membenci kita. Jadi agamamu, agamaku, ya saling menghormati. Silakan. Itu yang dibolehkan oleh ulama. Terus bagaimana menurut pendapat panitia yang seringkali ketika sudah pelaksanaan kurban, ya pagi-pagi sudah jam 7 melaksanakan, belum makan, belum sarapan, ya jam 10 ternyata sudah disiapkan oleh ibu-ibu di sebelah kita. Kita ambilkan sebagian daging itu, kita masak secukupnya, seperlunya, tidak berlebihan, untuk makan siang kita yang lapar, haus. Karena kita kerja mulai awal, memotong, menguliti, bahkan memilah, membungkus, dan menyiapkan serta administrasinya. Lapar, Pak. Boleh, hukumnya mubah. Enggak apa-apa. Seandainya dari daging kurban yang sunnah, silakan. Kalau dari daging yang wajib, ya malah lebih bagus, Pak. Ambilkan dari sana aja. Tidak usah mengalami dari daging yang kurban yang memang khusus untuk orang fakir miskin. Seandainya sumbangan dari perusahaan, itu lebih utama. Silakan dipakai. Dari kumpulan ibu-ibu, itu juga sumbangan, itu dipakai dulu. Nah, ya, kalau nggak ada baru ngambil daging yang sunnah. Itu menurut beberapa pendapat ulama. Jadi tidak apa-apa, tidak dosa. Hukumnya ya mubah, boleh. Jais ya. Nah, jadi nggak boleh banyak-banyak. Sekedar habis selesai makan ya habis sudah. Jangan sampai 5 hari kita masak, jangan. Ya. Kemudian yang paling penting, ketua panitia wajib mengikrarkan yang namanya kulit untuk disedekahkan kepada orang yang membutuhkan. Ya orang fakir miskin. Ya tidak mungkin kita lah yang panitia. Atau disedekahkan kepada yang petugas memotong. Tapi jangan diniati upah. Tidak boleh. Sedekah. Upahnya sendiri, Pak. Kesepakatannya berapa? Oh ada, Pak, uangnya, Pak. Satu sapi 500 untuk semuanya. Satu kambing 100.000. Sudah panitia menyiapkan, baik dari sumbangan dari orang-orang yang menyumbang, karena menjadi 100, Pak, nanti untuk upahnya. Atau panitia mencari dana tambahan ke siapa saja, terkumpul sekian, bisa membiayai untuk yang berkurban kambing, yang menyembelih kambing, atau yang menyembelih sapi. Jangan sekali-kali ya diikrarkan sebagai upah, tidak boleh. Ya, itu. Jadi kita meluruskan hal-hal yang sudah jalan tapi ini menguatkan. Mungkin ada yang salah, kita luruskan kembali. Dan apalagi yang berkurban tidak boleh sama sekali ya menjual kulitnya itu, ya. Tetapi oleh yang penerima sedekah itu, si A, si B, si C, mau dijual kembali dan uangnya diberikan pada masjid panitia, boleh kita terima. Karena haknya mereka. Atau dijual kembali untuk kebutuhan mereka sendiri, tidak masalah. Karena itu adalah sedekah, upah sendiri nanti. Ya, jangan dikaitkan dengan upah diberinya daging itu sebagai pengganti upah. Jangan. Itu menurut ulama begitu. Ya. Ini beberapa hal yang terkait dengan masalah kurban ya di lapangan, terkait dengan siapa saja, dan terkait dengan macam-macam kurban. Kurban sunnah, kurban wajib, ada juga sumbangan masuk ke kategori mana, dan siapa saja yang boleh menerima pembagiannya. Itu sepertiga itu kan keputusan dari ulama. Ya.
Ya, kata Rasulullah, kamu boleh ngambil sebagian, sisanya untuk berikan kepada yang berhak menerimanya. Atau berilah sebagian kepada mereka yang membutuhkan. Kamu juga boleh ngambil banyak dari itu. Jadi nggak ada batasan. Sepertiga itu dibatasi para ulama. Dan itu logis. Sepertiga untuk yang berkurban, sepertiga untuk keluarga, tetangga yang ya tetangga kita yang cukup yang kaya sebagai sedekah hadiah, sepertiga wajib diberikan kepada kaum fakir miskin dan duafa. Itu kesepakatan para ulama. Dan itu sudah jadi hukum bersama. Jadi pemahaman kita di lapangan tentang kurban. Jadi sudah paham ya? Itu pengajian yang kedua menyempurnakan dari apa yang saya jelaskan yang kemarin. Kemarin banyak masalah hukum-hukum, ya dari dalil. Sekarang di lapangan yang saya jelaskan, yang kejadiannya kita paham ini bersama-sama. Jadi kompleks permasalahannya lapangan. Saya kaitkan dengan ceritanya Asma binti Abu Bakar yang riwayatnya membolehkan kita memberikan kepada non muslim. Itu sebagai kias dari hadis Rasulullah yang disampaikan oleh amil, walaupun amilnya dadaan, ya apa yang sudah kita lakukan enggak terlalu menyimpang. Sepertiga bagian kita dibolehkan diambil oleh pengorban, sepertiga bagian kita bagikan kepada saudara-saudara kita muslim, baik kaya miskin tetangga kita. Sepertiga bagian kita lemparkan kepada mereka kelompok para kaum duafa kafir miskin. Lah, saudara kita yang jadi panitia kan tetangga kita, Bapak. Yang pertama, sudah jadi amil, walaupun amilnya dadaan, ya, itu punya hak untuk kebagian sekedarnya. Kan sudah dibungkuskan sama pesan. Ketika lapar sudah disiapkan oleh makan penggantinya tenaga yang hilang. Sudah disiapkan dan itu mubah boleh. Saya melihat itu tidak banyak penyimpangan. Tapi perasaan Pak Sanusi, kok saya merasa bersalah gitu ya. Memang orang hatinya hati-hati nih Pak. Kalbunya Pak Sanusi memang orang yang hati-hati betul. Saya menghargai sekali. Betul. Tapi apa yang kita lakukan sudah terbaik kok Pak. Di antara mungkin yang lain. Lah, sudah benar. Lah, iya. Sepertiga itu sudah diberikan 3 kilo ya yang sapi ya. Itu sudah benar hitungannya Pak Sanusi itu. Lebih kalau 3 kilo lebih, tapi kan orang masih tak ukur lagi itu kan sudah kita hitung. Tapi kan ada kendalinya pakai limit. Nggak boleh lebih dari yang ukur, nggak boleh. Ya. Boleh, tidak ada di sampai berapa kilo dibagi 7, terus dibagi sepertiganya kan itu ya. Pakai matematika. Seperti itu saya. Ya, kalau memang itu jadi perasaan yang merasa enak, saya rasa Pak Sanusi sudah benar kok. Kalau memang itu banyak lebihnya nanti kita distribusikan meluas lagi, lemur lagi. Kok dia lihat lebihnya kok banyak ke panitia, Pak Sanusi bisa membatasi nanti. Pantasnya panitia untuk pirang bungkus. Ketua yang ada di takmir pantasnya dapat berapa? Pantasan. Sementara yang lain di kelompok lain kok masih membutuhkan, lebih baik diberikan pada yang lain. Jadi Pak Sugeng punya komunitas kelompok ya anak-anak yang diasuh di panti asuhan, itu pantas sekali. Kelompok yang wilayah sana yang memang belum senang kalau mendapatkan daging kurban, silakan ditata kembali. Tapi untuk panitia mendapatkan daging kurban itu pantas karena sebagai panitia dan bekerja. Dan itu saudara kita. Sepertiga kita akan adakan sepertiga untuk mereka. Sepertiga yang lain untuk mereka yang jauh, mereka yang memang miskin. Enggak, sudah benar Pak Sanusi. Cuma nanti kita lihat. Ya masuk akal lah panitia. Dapat tambahan 2-3 bungkus sudah bagus. Kalau sampai 10 bungkus dipakai di rumah sendiri janganlah. Nah, ya kebanyakan. Tidak pantas. Sudah benar sudah. Ya, yang paling dominan nanti salahnya panitia menjual menjual kulit itu kemudian diniatkan untuk upah, itu yang salah fatal.
Nah, ya itu saya belajar. Kita kan tidak pernah itu kan. Kita sudah benar itu, sudah benar. Apalagi ada daging yang sebagian memberikan niat ini sebagian tambahan upah. Jangan, ini sedekah. Upah sendiri uang nanti. Jangan sampai panitia bilang seperti itu. Karena niat mempengaruhi amalan. Soalnya gini, saya waktu Nataran di sana itu kan juga kalau lebih dikatakan. Sehingga ada narasumber, dari narasumber itu ada pertanyaan dari soal Muhammadiyah dari takmir Syakir Wali. Pertanyaan, karena kambingnya banyak di masjid, banyak perempuan, ini dijual. Ditanyakan kepada MUI, itu tetap nggak boleh. Yang jual siapa? Karena tidak ada yang mau. Panitia. Kakinya kambingnya tidak ada yang mau. Akhirnya ada yang mau beli itu, tapi tetap nggak boleh dijual. Tidak boleh. Walaupun itu sudah dipakai. Tidak boleh. Berikan kepada orang yang mau. Berikan pada yang mau. Kalau diberikan. Iya, betul. Tidak boleh dijual. Apa saja ada boleh jual. Tidak boleh. Boleh lagi. Ketika diserahkan pada yang menerima, kaum duafa, dan ada kaum duafa dijual lagi, tidak ada masalah. Aku timbang-timbangan daging kok butuh gas. Aku kok butuh beras sih, gak butuh daging. Karena lama penghasilannya. Boleh. Oleh si penerima dijual lagi, tidak apa-apa. Tapi panitia menjual itu dengan niat untuk ada unsur uang sebagai tambahan kas, tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Benar itu. Tidak boleh. Berikan saja, sedekahkan saja. Satu kali kepala pernah dijual. Itu tidak boleh, Pak. Itu pelanggaran. Satu kali. Gitu. Guys, saya rasa ini cukup curhat saja karena pengalaman semuanya benar dan menghangatkan suasana kita. Yang kedua, menyemangati Pak Sanusi yang luar biasa. Gak ada masalah. Kemudian syarat-syarat hewan kurban kan memang harus bagus, Pak ya. Apa yang disampaikan Pak Sanusi benar sudah. Kalau sing lemu, sing apik enggak cacat. Sebab kalau cacat buta misalkan, itu batal hukumnya, Pak. Tidak jadi kurban. Sakit dikorbankan, batal hukumnya. Ya, buta, sakit, kemudian pincang, itu cacat, hukumnya batal, nggak jadi kurban. Ya, itu persyaratannya. Pak Sanusi milihnya bukan itu, yang bagus-bagus. Ya, cacat mata, buta, cacat sakit, karena udah lemas atau pincang, nggak boleh, batal demi hukum. Ya, itu ya. Jadi persyaratannya seperti itu, Pak. Sudah, masalah syarat itu saya sudah paham semuanya. Dan yang kita lakukan yang diambilkan oleh panitia tidak pernah ada yang kurang dari. Pasti hebat-hebat semuanya ya. Gagah-gagah sapinya ya. Saya rasa itu Pak ya. Matur nuwun atas kebersamaannya. Mari kita tutup ya dengan ya majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim.